Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pagi hari ini kita masih di tema A, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, adapun yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah cara perkembangbiakan hewan, kemudian yang kedua adalah gambar dekoratif, dan yang ketiga adalah kalimat saran. Baik, kita ke bahasan yang pertama, yaitu cara berkembang biak hewan. Nah, ada yang sudah tahu di sini? Bagaimana cara berkembang biak hewan? Nah, cara berkembang biak hewan itu diantaranya ada dua macam ya. Yang pertama dengan cara bertelur atau disebut dengan ovivipan ya. Contoh hewan yang berkembang biak secara bertelur adalah ayam misalnya, kemudian ikan dan ya. Kemudian yang kedua, cara berkembang biak hewan itu ada dengan cara melahirkan. Contohnya kerbau misalnya, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian harimau ya itu. Nah, setiap makhluk hidup itu mengalami yang namanya daur hidup. Nah, apa itu Bu daur hidup? Nah, daur hidup adalah rangkaian perubahan yang terjadi pada makhluk hidup mulai dari dilahirkan atau bertelur, cara berkembang biaknya sampai makhluk hidup tersebut mati ya. Nah, cara daur hidup hewan itu ada dua jenis. Yang pertama, ketika dilahirkan sama persis dengan induknya ya, contohnya adalah kucing dan burung. Coba kalian perhatikan kedua gambar ini, mulai dari dilahirkan dan menetas dari terus sama kan dengan induknya ya, sama ya. Kemudian yang kedua, ketika dilahirkan atau menetas itu tidak sama dengan induknya atau berbeda dengan induknya. Nah, hewan seperti ini yang tidak sama dengan induknya itu terdiri dari dua macam. Yang pertama mengalami 4 kali tahapan perbedaannya, yang kedua mengalami 3 kali tahapan. Yang mengalami 4 kali tahapan contohnya adalah kupu-kupu. Nah, kemudian ada lebah madu. Kalau misal kupu-kupu ada kupu-kupu, kemudian telur, ada larva, ada kepompong, dan akhirnya kupu-kupu kembali ya. Kemudian ada yang mengalami 3 tahapan. Contohnya adalah jangkrik, kecoa ataupun belalang. Jadi ketika dari telur, kemudian larva, dan akhirnya menjadi jangkrik dewasa ya. Selanjutnya, ketika minggu yang lalu kita sudah belajar tentang berbagai macam garis. Nah, ada garis lurus, ada zigzag, kemudian ada garis gelombang ya atau melengkung. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gambar dekoratif. Gambar hiasan yang memiliki pola atau corak tertentu. Ya. Biasanya gambar dekoratif ini digunakan untuk hiasan dinding. Gambar motif gajah, ada gambar motif kucing ya, ini contohnya. Nah, kemudian ketika kalian misalnya melihat ada karya teman kalian yang kurang bagus, sebaiknya apa yang kalian lakukan? Ketika kalian memberikan kalimat saran, gunakanlah kata-kata yang sopan. Nah, hal ini berkenaan dengan pengamalan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalimat saran itu sebaiknya diawali dengan kata-kata sebaiknya, alangkah baiknya, lebih baik, ataupun seharusnya. Contohnya, kata tadi Ibu, ketika kalian melihat ada hasil gambar dekoratif teman kalian yang kurang bagus, saran kalian misalnya begini, Vina, sebaiknya gambar dekoratif kelinci ini ditambah dengan ada gambar rumput, kemudian ada gambar bunga dan warna kelincinya coklat.
Nah, seperti itu ya. Jangan sampai kalian memberikan sarannya langsung, kamu gak bagus, kamu harus memakai bunga, kamu harus memakai rumput. Nah, itu kurang bagus, tapi gunakanlah kata-kata yang sopan ya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalian kalau misalnya kurang jelas dengan pemaparan Ibu, boleh baca-baca lagi di buku paket ya. Untuk tugasnya ada 3. Yang pertama, di halaman 98, yaitu tentang melengkapi gambar hias motif kelinci. Nah, di sini kalian boleh ditambahkan dengan gambar-gambar yang lain ya. Di sini kan ada gambar kelinci nih. Boleh kalian di sini tambahkan bunga misalnya, ada rumput, ada matahari, ada awan, terserah kalian. Terus nanti diwarnai dengan yang bagus ya. 115 yaitu tentang tahapan daur hidup hewan. Nih, katak itu mulainya dari apa? Nah, kalau ini misalnya kupu-kupu. Kupu-kupu itu mulainya dari telur, kemudian ulat, kemudian kepompong, dan akhirnya jadi kupu-kupu. Nah, dan yang terakhir yaitu tentang memberikan kalimat saran. Kalian perhatikan gambarnya, diamati gambarnya, kemudian berilah kalimat saran yang baik dan benar, dan tentunya dengan kata-kata yang sopan. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.